awal people. Ketika Pak Kiai di akhir sambutannya mengatakan masih dalam momentum Muharram, hijrahkan impian kita jemaah. Hijrahkan impian antum. Ketika antum mengenal kata hijrah, al-hijrah, berarti kita harus move, bergerak. Santri baru setahun yang lalu, antum gak kayak gini kostumnya nak. Kostum antum sekarang sudah hijrah ke alam an-nawa. Santri lama, beberapa tahun yang lalu antum belum mengenal an-nawa. Allah yang menggerakkan antum sampai ke titik ini. Kenapa an-nawa ini terus berkibar people? Karena di dalamnya ada cahaya rindu untuk sang Nabi. Saya ulangi jemaah. Kenapa an-nawa ini terus berkibar li'alai kalimatillah? Karena di dalamnya ada cahaya rindu untuk sang Nabi. Ketika ada pertanyaan kepada generasi an-nawa, antum jawab pertanyaan ini. Antum rindu sama Nabi atau tidak? Rindu atau tidak? 1500 di Makassar di kampus Hasanuddin mengatakan, Pak Happy, ana mustaqun bin Nabi. Aku rindu kepada Nabi. Jangankan kita jamaah an-nawa, Nabi aja rindu dengan kita. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat melewati makam Al-Baqi, saat itu Nabi berhenti. Apa yang dikatakan Nabi saat itu? Nabi mengatakan apa? Ana mustaqun bi ikhwani. Aku rindu saudara-saudaraku. Para sahabat langsung bertanya, Ya Rasulullah, alasna ashabak? Bukankah kami saudara-saudaramu, sahabat-sahabatmu? Tapi Nabi menjawab dengan indah, Ana mustaqun bi ikhwani. Aku rindu saudara-saudaraku. Ana mustaqun bi ikhwani alladzina lam yarawna anni walakin yu'minuna bi. Aku rindu sahabat-sahabatku yang mana mereka belum pernah bertemu dengan aku, tapi mereka percaya kepada aku. Maka ahibati fillah, cintai alam an-nawa, cintai Rabb, dan cintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita selamat insya Allah di dunia wal akhirah. Tapi ngomong-ngomong Kak, ketika kami roadshow ke beberapa titik di Indonesia, dimunculkanlah tulisan Spirit of Hijrah. Banyak di antara teman-teman di pesantren yang belum mengenal nama Al-Hijrah. Buktikan cintamu terhadap pesona hijrah. Ketika kami tanya kepada antum, hai generasi an-nawa, bisakah kau sebutkan bulan-bulan Masehi? Pasti semua hafal. Saya siap Pak Happy. Januari, Februari, Maret, sampai Desember. Tapi ketika generasi-generasi pesantren hari ini, generasi alfa, generasi milenial, ditanya asyuhur al-arabiyah, bulan-bulan hijriah, mereka masih banyak yang zong, belum hafal. Ana siapkan one reward for you people. Siapa di antara antum mau apalagi kalau santri baru maju, orang angkat tangan banget nih. Antum maju ke depan menyebutkan bulan-bulan Masehi dan bulan-bulan Hijriah, ana kasih hadiah. Ana hitung 5 mundur. Kalau tidak saya berikan ke pondok yang lain besok siap. 1, 5. Pasti banyak yang musyawarah. 4, an-nawa. Ayo nak. 3. Materi ini gak ada di lapangan waktu itu. Anak muncul kan, alhamdulillah, barakallahu fikum. Masya Allah, anak pinjam mikrofonnya Pak Chandra. Ya salam. Pegang mikrofonnya. Al-jadidu minal qudama fase salis. Stand by Kak. Antum di sayap kanan, Anda di sini. Pegang mikrofonnya. Secara tidak langsung dia lagi bicara dan belajar public speaking, Ustaz. Pegang mikrofonnya nak. Tenang kawan, tenang. Lihat ke depan Kak. Lihat ke depan. Nah, ada kamera tuh, banyak banget kamera di situ. Stand by. Pegang mikrofonnya seperti ini. Lihat ke depan. Assalamualaikum. Ana assalamualaikum ke waalaikumsalam kawan. Terjadi lagi Ustaz. Ulangin nak. Assalamualaikum. Namanya siapa? Anda panggil siapa? Kelas berapa? Kelas 3. Nazar punya wali kelas namanya siapa? Kok hampir lupa wali kelas?
Ah, siapa? Berapa lama kau di pondok, nak? Berasal dari mana? Oke. Tenang kawan, tenang. Ana salut Nazar, di antara ratusan hari ini pasang mata hanya kau yang tampil ke depan hari ini. Hari ini kita belajar tentang motivasi dan tepuk tangan buat kakak kita hari ini. Kita mulai. Bavera, ada satu kawan kita Bavera yang tampil ke depan dari Anawa karena kemarin beberapa pesantren jarang maju ke depan. Bulan Masehi. Kita mulai dari bulan Masehi terlebih dahulu. Dalam hitungan 3, 2, silakan. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Jangan buru-buru kawan. Ada susah rekamnya. Pertama, Januari, terus, Februari, oke, Maret, oke, April, yes, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. aman kau hafal. Tapi ketika dimunculkan kabar ini, Bebo, siap ya kak ya? Lihat ke depan, jangan lihat di sini. Kita mulai An-Nawa Asyuhur Al-Arabiyah. Generasi milenial kadang banyak yang gak hafal bulan Hijriah. Yang pertama, atau melihat ke depan. Jangan sebelum dulu. Siap ya? Nazar. Yang pertama adalah Muharram. Betul? Maju ke depan. Lihat ke depan. Yang kedua adalah Safar. Yang ketiga adalah Rabiul Awal. Berikutnya adalah Rabiul Akhir. Berikutnya adalah Jumadil Awal. Berikutnya adalah Jumadil Akhir. Berikutnya Rajab. And then Sya'ban. Berikutnya Allahumma sholli ala. Apa nak? Ramadan. Berikutnya adalah habis Ramadan nak. Kemarin di Palu Ustaz, Sulawesi Tengah, nak. Bulan ba'da Ramadan, setelah Ramadan, habis Ramadan, Lebaran Ustaz. Cerdas tuh anak. Anak khawatir nih Nazar bilang gitu juga. Habis Ramadan, nah Syawal. Berikutnya Zulqa'dah. Berikutnya, Masya Allah. Kalau antum bilang, Ustaz, anak juga gampang kayak gitu. Ayo maju ke depan. Kalau nggak kuat banget mentalnya, banyak yang balik-balik di sini kawan. Apalagi anak Runso kemarin acara MPLS dan Matsama, pengenalan sekolah baru. Banyak mereka yang nggak hafal tentang Asyuhur Al-Arabiyah. Saya temukan generasi saya di An-Nawa hari ini. Tepuk tangan buat kakak kita hari ini. Nazar, ini secari kertas sederhana Nazar. Ketika tahun 2014 anak Lombok Timur dia duduk paling pojok. Ketika dia angkat tangan semua ribuan orang itu menertawakan dia karena dia nggak pernah tampil ke depan. Saya kasih sertifikat. Di mana anak itu sekarang? Sertifikat sederhana itu ditempel di loker tempat kerja dia. Dan dia menjadi MC di Kementerian BUMN bersama Pak Menteri Erick Thohir. Saat saya MC G20 Ustaz di Bali, Syekh. Acara G20 di Bali kemarin. Ketika saya tampil, itu santri dia berada di samping kanan. Assalamualaikum Ustaz, kaifal hal antum? Ahlan, man anti? Ustaz, antum mungkin lupa Ustaz, anak adalah salah satu santri dari Lombok Timur yang pernah antum tunjuk baju ke depan hari itu Ustaz. Dan semua santri menertawakan anak-anak gak pernah tampil. Antum kasih anak sertifikat dan sertifikat itu masih ada di loker kami Ustaz. Itulah yang buat kami menjadi dekat depan mikrofon menjadi MC di Kementerian BUMN Pak Erick Thohir. Nazar, hari ini anak MC kenegaraan di dalam. Antum lihat 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, bisa jadi MC Istana Negara adalah Nazar alumni dari Pondok Pesantren An-Nawa berapa? Sini nak, disimpan baik-baik ya. Bismillah. Ambil gambar biar viral kita hari ini ya. Sini. Oke, 3, 2. Kelas? Oke. Barakallahu fikum. Kenapa ada santri berani maju ke depan? Karena sudah terbentuk lingkungannya. Bi atau tarbiyah beda dengan yang di luar sana. Gara-gara anak-anak generasi milenial hari ini, generasi SMP, SMA yang di luar sana,
Mereka kena virus apa? Nih, nah, ini nggak Ana sampaikan di bawah waktu itu. Virusnya adalah quarter life crisis. Quarter life crisis adalah salah satu virus yang itu menembak anak-anak milenial hari ini. Apa contohnya Pak Happy? Quarter life crisis itu adalah krisis seperempat abad. Siapa yang kena krisis seperempat abad? Santrikah antum atau bukan santri yang usianya antara 13 sampai 20 tahun, dia mudah banget kena krisis seperempat abad. Bersyukurlah hey people yang you berada di An-Nawah hari ini. Karena di luar sana mereka harus datang ke psikolog, mereka harus datang ke dokter hanya untuk menghancurkan quarter life crisis, menghancurkan prefrontal cortex, bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan yang ada di zona benak otaknya. Gara-gara apa? Gadget yang mereka pegang, virus yang mereka pegang. Apa cirinya yang kena krisis seperempat abad? Dia adalah masuk ke periode galau dalam hidupnya. Yang galau-galau berarti kena virus. Antum tanya, Ustadz, ciri orang yang galau gimana? Murung dia nak. Yang lain olahraga dia diem. Yang lain diem dia olahraga. Error tuh orang ya. Kalau ada yang seperti itu, berarti dia kena krisis seperempat abad. Dia krisis emosional. Ustadz yang terhormat, antum juga sama. Jangan sampai kita masuk ke further krisis emosional. Dia bingung dalam langkah. Santri baru jangan bingung dalam langkah. Ketika antum masuk ke alam An-Nawah, bismillah ya Allah, hadza min fadli Rabb. Kelas. Jangan sampai bingung dalam langkah, lama-lama dia akan kehilangan identitas. Maka di segmen ini hancurkan itu quarter life crisis dari alam An-Nawah dengan cara apa? Menjadi brilliant student, santri yang brilian. Ketika di istana mereka mengatakan, "Hei Pak Happy, Pak Happy ini kau MC di istana. Katanya Pak Happy lagi dari pesantren." "Iya, saya dari pesantren." "Emang di pesantren diajarin MC, Mas?" "Oh, belum tahu dia, Ustaz. Belum tahu kalau kita ada muhadharah yang kok suka itu." Mereka nggak tahu kalau kita ada muhadharah. Setahu mereka itu kita ini adalah santri yang hanya belajar kitab kuning dan tilawah. Padahal kita punya skill. Buktikan brilian antum dari alam An-Nawah dengan cara apa, Bibu? Antum lihat satu gambar yang saya munculkan di sini. Bismillah. Mudah-mudahan nggak salah pilihan ini. Baik. Senang saya kayak gini. Mulai ini. Semakin menunduk itu yang akan saya pilih. Kak, ada 2 mikrofon, Pak. Standby nak. Silakan dibaca. Ingin menuangkan air ke gelas orang lain, pastikan gelasmu sendiri tidak kosong. Ingin memberi kebahagiaan kepada orang lain, pastikan kamu sendiri terisi kebahagiaan. Mulai sekarang perhatikan, sayangi dan bahagiakan dirimu. Di off ke mikrofonnya. Tepuk tangan buat saya. Setiap kami mengisi segmen pesantren, ketika kami tanya, what is your dream? Apa yang Tuhan mau? Pak Chandra, Pak Happy, aku ingin bahagiakan orang tuaku. Nah, sebelum kau katakan itu, kau harus bahagiakan dirimu dulu. Ustadz, anak ingin bahagiakan orang tua. Itu masih koma, brother. Kalau antum ingin bahagiakan mereka, antum sendiri harus bahagia. Antum harus bahagia di pesantren ini, Kak. Harus bahagia. Kalau antum mengatakan, Ustadz, anak ini sebenarnya di pesantren ingin bahagiakan keluarga. Ya, semua setuju. Keluarga adalah sumber energi untuk kita semua hari ini. Dan para wali santri mengatakan, Ustadz, langkah kita digerakkan oleh sama segala. Aku bangga banget punya anakku di pesantren, Ustadz Happy. Kenapa, Kak? Kita lihat jejak manusia dari masa ke masa. Antum yang hari ini hadir depan anak, sorotan mata antum telah terbukti kalau antum digerakkan oleh Allah dari masa ke masa. Antum gak percaya? Kita lihat dari 1 titik ini. 12 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu, atau 15 tahun yang lalu, antum masuk dalam doa sang ibu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina
Tiba-tiba lahirlah ente ini. Lahirlah sang buah hati yang dirindukan oleh keluargamu, nak. Dan saat itu antum belajar untuk berjalan, dilatih oleh sang ibu kah? Antum belajar untuk berjalan, belajar untuk menata, belajar untuk jatuh, belajar setelah jatuh antum bangkit lagi. Allah yang menggerakkan antum dari masa ke masa. Dan terbukti di tayangan ini, people. Ente terlalu serius, brother. Itu iklan hemat air. Serius banget, Sir. Ada di antara antum yang, ya Allah, ya anak dulu kayak gitu loh. Itu iklan hemat air. Intinya di An-Nawah harus hemat air. Nah, itu intinya. Serius banget. Waktu cucu antum kalau lihat dari depan itu mata santri antum, Allah Akbar, ya anak kayak gitu. Itu kesempatan pembicara minum kopi dulu, anak dikasih kopi gitu. Jadi antum gak lihat anak minum kopi, antum lihat bayi yang lagi matiin keran gitu. Tapi yes, ini terbukti kawan. Apapun wujud An-Nawah hari ini, kau terima dengan ikhlas, dengan keindahan dan bahagia dengan alam An-Nawah hari ini. Udah indah banget kawan. Jangan galau, janganlah kau gelisah. Bukankah tercantum dalam Al-Quran, yang disapa oleh Allah bukan jiwa yang gelisah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, bukan jiwa yang gelisah. Apapun alam An-Nawah hari ini, welcome An-Nawah. Terima dengan kebahagiaan, kelebihannya dan kekurangannya. Andaikan setelah ini anak bilang ke panitia, hei panitia, anak akan berikan hadiah untuk generasi An-Nawah hari ini. Hadiahnya sudah saya siapkan di parkiran. Tolong antum bawa dan kasihkan hadiah ini untuk orang tua antum. Pasti antum akan bilang, Pak Happy, apapun hadiahnya kami akan terima. Antum mau tahu hadiahnya? Mau tahu hadiahnya? Ini hadiahnya. Antum pasti akan bilang, Ustadz, wallahi Ustadz, apapun wujudnya itu hadiah dari antum, anak akan terima. Walaupun cuma bannya 2, gak apa-apa Pak Happy. Anak akan terima. Itu juga antum terhadap alam anak. Terimalah mereka, kelebihan dan kekurangannya. Seperti Anda melihat gambar ini, Anda pun harus menerima walaupun dia hanya 2 ban. Paham tuh? Berarti kesimpulannya, oh iya ya, masa-masa kecil antum itu udah masuk ke folder, simpan baik-baik, jangan dibuka lagi. Waktu antum liburan, udah simpan cerita itu, jangan dibawa ke An-Nawah. Cerita game-game antum di gadget, jangan dibawa ke An-Nawah. Masa-masa kecil antum sudah lewat, brother. Masa kecil itu maksudnya apa Pak Happy? Waktu antum TK, antum senang banget dengan gambar yang kau suka hari itu. Gambar anak TK itu ingin diberikan kepada ibunya sambil mengatakan, aku akan berikan kado ini untuk orang tuaku. Orang tuaku ulang tahun hari ini. Anak TKB, dia bercerita lewat gambar. Walaupun gambar anak TK dari dulu gitu-gitu aja. Ada apa? Ih, pintar matahari. Di samping matahari ada apa? Ada awan. Sekeliling awan ada apa? Ada burung. Depannya gunung ada apa? Ada sawah ataupun jalan. Bukankah ini yang antum maksud? Pada dasarnya ini masa-masa kecil udah antum lewati, Kak. Jangan kau bawa lagi ke alam An-Nawah. Kalau masa kecil antum pola pikirnya sama seperti anak TK, pasti dia nggak bisa bertahan di alam An-Nawah ini. Kalau gaya belajar antum sama seperti waktu di SD, waktu di TK, siap-siap antum punah dan tertindas. Karena apa? Bismillah anak-anak. Hari ini anak sampaikan kepada antum. Ketika ada orang tua dia maju ke depan,
Acara parenting ya. Pak Happy, saya nggak menyangka anakku masuk pesantren. Nah, ibumu ini belum bisa sholat sempurna. Ibumu ini belum bisa baca Al-Quran. Aku mohon ya nak ya, kau masuk pesantren dan kau bisa sujud dengan sempurna. Bapaknya pegang tangan anak itu sambil mengatakan apa? Nah, bapakmu juga belum bisa sholat sempurna. Bapakmu ini belum bisa menyapa Baitullah. Tapi aku mohon nak ya, nanti kau ketika masuk ke pesantren, doakan bapak ibumu ini. Bukankah ini terjadi di beberapa kota lainnya? Ketika ibunya sudah terseret ombak di gelombang tsunami, dia teriak kepada anaknya, nah, jika ibumu mati hari ini, nah, nanti kau harus bisa masuk pesantren, nak ya. Kau bisa ngaji, nak ya. Kau nanti datang ke batu nisanku. Semua punya impian. Satu segmen ini membawa sebuah cerita yang bernama ulama Al-Warraq. Al-Warraq ini seorang ulama, nak. Tapi dia juga manusia. Allah menganugerahkan dia anak perempuan yang cacat. Maaf, dia punya kekurangan. Al-Warraq ini mengadu kepada Allah setiap malam. Ya Rob, kenapa kau berikan aku anak perempuan yang cacat ya Allah? Kenapa gak seperti yang lain normal anak-anaknya? Apa ungkapan dari Al-Warraq hari itu? Fa'atamanna mautaha. Daripada seperti ini ya Allah, cabut aja nyawanya ya Allah. Aku capek mendidiknya. Tapi setelah itu apa yang terjadi jemaah? Dia berdoa anaknya biar meninggal. Famatat bintu, anak perempuan itu meninggal. Dan dalam impian Al-Warraq apa? Melihat anak perempuan itu, dia masuk ke surga Allah bersama orang-orang yang mendidiknya. Yadkhulunal jannata afwaja, berbondong-bondong masuk ke surga Allah. Dan Al-Warraq ini dia menengadahkan tangan sambil mengatakan, wahai putriku, ajak ayahmu menuju surga. Antum tahu apa jawaban dari sang anak itu? La abi, enggak ya. Bukankah kau yang berharap aku mati? Bukankah engkau yang berharap aku adalah orang yang kau letih mendidik aku? Lebih baik aku masuk surga, ke dalam surga bersama orang-orang yang peduli dengan aku. Al-abna al-aulad wasilah lil wusul ilal jannah. Maka hari ini anak bawa antum berselancar menuju ke satu titik, wabil walidaini ihsana. Cerita ini disetujui oleh beberapa korporat dan juga beberapa kampus di Indonesia. Kenapa Bible? Lihat anak yang tragis ini. Kenapa antum di pesantren? Kenapa antum harus belajar di pesantren? Nah, anak gak mau kejadian seperti yang terjadi di salah satu kampus di Sulawesi Tenggara. Setahun sebelum kami datang ke An-Nawab itu, Kiai. Apa yang terjadi? Tragisnya seorang anak. Dia anak pesantren, nah, anak pesantren. Tapi dia nggak baik-baik di pesantrennya. Hanya setengah perjalanannya dia keluar dari zona pesantren. Hanya apa yang terjadi? Anak kolaka ini, aktif dia di kampusnya. Ketika di kampus menjadi ketua badan eksekutif mahasiswa. Saat itu dia saat mau diwisuda, apa yang terjadi? Nah, Ana lagi ngasih motivasi untuk ratusan calon wisudawan wisudawati hari itu. Ketua BEM ini hadir di tempat itu. Kok tiba-tiba tim kami mengatakan, Pak Happy, kayaknya gak kondusif, gak boleh dilanjut nih acara. Baru 5 menit acara mau dimulai, tiba-tiba kami diberhentikan gara-gara satu anak ini. Anda tahu apa yang terjadi? Tim kami gak berani melihatnya. Asisten kami mengatakan, Pak Happy kalau gak percaya coba tengok ke belakang. Di belakang ada banner ya, di belakang banner anak buka, di situ ada jendela. Ketika anak buka jendelanya, afwan ya kayak. Jadi kan ini adalah energi positif buat antum. Ketika anak buka jendelanya, anak kolaka itu Sulawesi Tenggara, dia tega membunuh ibunya sendiri. Antum bilang, kenapa Ustaz tega itu? Gara-gara dia itu merasa dirinya ketua BEM Ustaz. Ana rois fil jamiah. Ibu itu datang ke acara wisuda dengan pakaian yang seadanya. Dia merasa malu karena ibunya datang dengan pakaian yang seadanya. Ibu itu mengatakan apa? Nah, ibu mau pulang ke Kolaka.
bolehkah aku minta uang untuk naik PT-PT? PT-PT artinya angkutan umum. Nah, apa pimpinan sebuah fakultas? Ibu datang ke sini buat aku malu. Ditarik ibunya ke belakang aula dan dibunuh ibu itu. Dia alim tapi gak soleh kawan. Dia pinter tapi gak soleh. Pinter tapi gak benar. Nah, bukankah ini adalah prediksi sang Nabi? Man ra'a minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelah aku mati, kata Nabi, dia akan melihat sekian perselisihan, sekian fenomena. Terjadikah di bumi Yaman beberapa abad silam. Dia pengusaha hebat kawan, anak keren, sang entrepreneur dari tanah Yaman, tapi dia merasa gak cukup dengan kekayaannya. Apa yang dilakukan seorang pemuda yang hebat ini? Ya salam, dia menuju ke tanah pasar Yaman. Dia berdiri di atas pasar Yaman sambil mengatakan apa? Ya ahlal Yaman, wahai penduduk Yaman, aku ingin lebih kaya dari ini. Siapa yang bisa membantuku? Aku ingin lebih kaya dari ini. Hei, dengan zongnya otaknya dari seorang pemuda Yaman ini, apa yang terjadi? Segerombolan pemuda datang kepada dia. Kau ingin kaya? 101. Antala kita bi ummik. Kau temui ibumu, bunuh dia dan ambil jantungnya kepada kami, dan kita jual jantung ibumu itu, maka kau akan kaya wahai pemuda Yaman. Apa yang dilakukan orang itu? Dia lari menemui ibunya. Ibunya lagi tertidur. Diketuk pintu rumahnya sambil mengatakan, ya Umayyah iftahil bab, buka pintunya. Ibu itu lagi tertidur menyusuri dinding. Dan saat itu apa yang dikatakan ibu itu? Da'ani waladi, anakku memanggilku. Ketika dibuka pintu, apa yang terjadi? Nah, anak itu mengatakan, ibu, yang aku butuhkan bukan kerinduan, yang aku butuhkan adalah jantungmu ibu. Anak itu mengatakan, yang aku butuhkan adalah jantungmu ibu, bukan kerinduan. Apa jawaban sang ibu dengan qaulan layyinan, kata-kata yang lembut? Ibu itu mengatakan dengan cinta, nah, apa maumu? Aku harus lebih kaya dari ini ibu. Ibu itu mengatakan, anakku, in kana hadza sa'idan lak, jika ini membuat kau bahagia, bunuh ibumu dan ambil jantungku ini. Kira-kira menurut antum ibunya dibunuh atau tidak? Dibunuh atau tidak? Yang mengatakan dibunuh angkat tangan kanannya. Yang mengatakan tidak dibunuh angkat tangan kanannya. Antum pilih yang mana? Oh tidak dibunuh, karena dia cinta dengan ibunya. Alhasil dari cerita itu, dibunuh ibu itu. Dibunuh ibu itu di tempat dia dilahirkannya. Dibunuh ibu itu di tempat dia dibesarkannya. Wa kanat fi sakratiha bakiyah. Dalam riwayatnya dikatakan wa kanat fi sakratiha bakiyah. Ibu itu meninggal dalam keadaan sakaratul mautnya, berlinang air mata. Durhakanya seorang anak, dia alim tapi gak soleh kawan. Akhirnya dia mengambil jantung ibu itu. Mengambil jantung ibu itu yang jantungnya masih berdetak, anakku. Masih berdetak. Jantung ibunya masih berdetak. Diambil oleh tangan kanannya. Dan saat itu dia lari di atas padang pasir sambil mengatakan, aku akan kaya. Jantung ibunya masih berdetak dan dia mengatakan, aku akan kaya. Aku akan jual jantung ibuku ini. Akhirnya jemaah, apa yang terjadi? Allah berkehendak lain. Jantung ibunya itu jatuh menggelinding di atas padang pasir. Dan jantung ibu itu apa yang terjadi? Nah? Jantung ibunya tertutupi oleh debu dan pasir. Saat itu dia merasakan gak tega melihat jantung ibunya itu menggelinding. Dia ambil jantung ibu, dia dekap di dadanya sambil mengatakan apa? Ya Rabb, ana la ardu bihadza. Aku tak rela melihat jantung ibuku ini masih berdetak dan tertutupi oleh debu dan pasir. Daripada seperti ini, lebih baik aku membunuh diriku sendiri. Tapi ibu itu dia menjawab melalui detak jantungnya. Apa jawaban sang ibu itu?
Ibu itu mengatakan apa? Dia mengatakan, wahai anakku, la taqtul di marotain, jangan bunuh ibumu 2 kali. Cukup aku yang terbunuh oleh tanganmu. Tapi kau lanjutkan hidupmu agar kau bahagia. Kenapa anak ceritakan ini depan generasi An-Nawah hari ini, people? Karena impian terbaik dari orang tuamu adalah bukan apa-apa. Menjadi anak pintar, udah banyak di negeri ini anak yang pintar. An-Nawah terlahir bukan hanya melahirkan anak yang pintar. Tuh anak Yaman pintar dia, tuh anak Kolaka pintar, tapi ujungnya dia seperti itu. Tak cukup alim, tapi harus soleh. Alim dan soleh. Maka Kiai Syukri Allah Yarham pernah mengatakan Kiai kepada anak, ketika anak pamitan kepada beliau, apa jawaban dari beliau? Nah, happy. Ketika nanti kau menjadi keluarga, kau harus menjadi keluarga yang alim dan soleh. Tak cukup alim. Jika kau nanti menjadi seorang MC, MC yang alim dan soleh. Jika kau nanti menjadi seorang guru, guru yang alim dan soleh. Karena impian terbaik santri di alam pesantren adalah karakter. Apa? Antum bawa alat tulis hari ini? Jangan antum tulis cerita Yaman tadi, cukup keep di memori antum. Antum akan ingat sampai kapan. Oke, kata Pak Happy Chandra, tak boleh diikuti itu gayanya orang Kolaka dan gayanya orang Yaman. Tapi yang antum tulis adalah ini dia, people. Antum bawa kolam dan kurasa, angkat tangan kanan dengan kolamnya. Pasti banyak yang bisik-bisik. Ada yang bawa kolam 2 apa enggak? Angkat tangan kiri dengan kurosahnya, nak. Kalau santri baru udah paham ya, kolam kurosah, kolam kurosah. Nah, cepet ya tulisnya dah ya. Sebelum anak sampaikan ini ke Bapak Ibu Guru, titipan dari beberapa para motivator di Indonesia. Spirit karakter sang guru. Kenapa guru-guru hadir di An-Nawah bersama antum? Karena dia akan menggandeng tangan, membuka pikiran, menyentuh hati, dan akan membentuk masa depanmu. Pak Kiai hadir hari ini tidak sendiri, bersama sang istri, bersama dewan pembina yang lain, head of dan para dewan guru. Untuk apa? Untuk menggandeng tangan, membuka pikiran, menyentuh hati, membentuk masa depan. Semua itu masuk dalam folder karakter. Aneh lah sih. Tapi mereka aman saya. Aman saya. Kelas? Jadi besok itu ada 25 MC Ustaz. Di Istana Negara, Istana Bogor, Istana Negara digabung semua. Itu buat MC 17 Agustusan. Jadi bagi-bagi itu 25 orang itu. Nah. Jadi kami apel dulu pagi tadi. Kelas? Kenapa anak munculkan gambar ini? Banyak yang cemburu dengan An-Nawah hari ini. Banyak guru-guru PGRI yang cemburu dengan An-Nawah hari ini. Ketika antum mengatakan, Happy Chandra, tanggal 13 malam, kita lock tanggalnya ya. Besoknya PGRI Cirebon minta juga sama tanggal 13 malam. Akhirnya mereka bergeser ke bulan September semua. Kenapa? Ingin mencari tulisan yang satu ini. Kenapa komunitas guru di Indonesia ketika di Jakarta Convention Center mereka mengatakan, Pak Happy, saya suka gambar yang hari itu munculkan di Senayan dan ada tulisan ini. Karena apa? Karena kita belajar dari seorang Pak Untung yang akan saya munculkan sebentar lagi. Bapak Ibu guru yang ada di zona belakang, mohon izin, inilah potret Pak Guru. Dia guru di pesantren Ustaz, dan dia guru juga di beberapa sekolah di area Madura hari ini Sumedang. Ini dia orangnya. Telah mengabdikan dirinya sebagai guru honorer di Madrasah Ibtidaiyah Al-Miftah di Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumeneb. Berbeda dengan para guru umumnya, Untung menyandang disabilitas.
Namun kekurangan ini tidak menyurutkan semangatnya untuk tetap didik dan mengamalkan